Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Adakah Anda mencari wireless microphone terbaik? Ini dia, Godox Movelink M2. Dengan charging case yang berharga RM600, Anda akan mendapatkan 2 transmitter, 1 receiver. Dapatkan sekarang di link di bawah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Halo guys, assalamualaikum. Apa kabar kalian ya? Kita masih lagi di bulan Ramadan ya. Kami mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan al-Mubarak kepada kalian semoga sehat-sehat aja dan juga ya semoga puasanya lancar ya guys. Amin insyaallah. Tapi sebelum itu Pakcik, terima kasih kepada teman-teman kita yang udah ngomen, yang suggest kita bermacam-macam video dan juga isu-isu yang menarik. Dan juga insyaAllah kita sebagai The Pakcik ini kita akan memberikan entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Wah, nah untuk video kali ini kita dihantarkan kepada teman kita yang katanya sebenarnya ya ini berita terbaru. Bahasa Indonesia itu lebih diakui dunia. Wow, ini tajuknya itu bagus banget ya guys. Jadi kita ingin lihat ya, kenapa ada berita terbaru yang kayak gini. Ya guys. Wow, jadi nggak perlu basa-basi lagi, kita akan lihat reaksi dulu. kita dalam 3, 2, 1 and go. Actually, it's very similar to the cuisine of Indonesia. You see the different elements, and to me, that's a beautiful thing. And in fact, coming back to England, I've taken 2 classes on Bahasa Indonesia. Wah, dia that have mengikuti kind of 2 kelas seeing bahasa different Indonesia people guys. from different countries who are interested in Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu berkembang ya pada arahnya sendiri dengan memperkaya diri ya bahasa Indonesia ini dengan menyerap istilah-istilah dari berbagai bahasa asing, bukan hanya dari bahasa Inggris, tapi juga banyak dari bahasa Belanda, Portugis, Arab, Cina gitu ya, kemudian Jepang dan lain-lain gitu, ditambah dengan bahasa-bahasa daerah. Beliau sangat memberikan perhatian pada kemajuan bahasa Indonesia dan pengembangan bahasa Indonesia, bukan hanya di tanah air, tapi juga dalam hal internasionalisasi bahasa negara ini. Berarti masih ada 220 juta orang penutur bahasa Indonesia di kita. Lalu kita lihat juga di negara-negara lain ya yang belajar bahasa Indonesia. Nah, potensinya besar nggak? Oh, sangat besar ya. Bila dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain begitu ya, misalnya bahasa kita ini memiliki potensi dari segi penutur, itu pertama. Yang kedua dari segi persebaran. Patut berbangga bahasa Indonesia jadi salah satu yang alami perkembangan pesat di dunia. Nah, kita lihat ya, supaya nggak gagal paham, kita lihat sehingga habis ya guys. Beberapa waktu kebelakangan ramai perdebatan soal bahasa Melayu versus Indonesia yang bisa dijadikan bahasa resmi di ASEAN. Malaysia ingin mengajukan Melayu sebagai bahasa resmi di ASEAN, kemudian pihak Indonesia pun menilai bahasa Indonesia lebih unggul untuk dijadikan bahasa resmi ASEAN, melihat perkembangan yang pesat secara global. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengatakan perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat pesat, bahkan melebihi bahasa induknya yaitu bahasa Melayu. Bahasa Indonesia memiliki keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA) juga telah diselenggarakan oleh 428 lembaga, baik yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek maupun yang diselenggarakan secara mandiri oleh penyiar BIPA, pemerintah, dan lembaga di seluruh dunia. Begitulah ujar Kepala Badan Bahasa Kemendikbudristek Aminuddin Aziz Senin 11 April. Kepala Badan Bahasa menambahkan bahasa Indonesia banyak menyerap istilah kosakata dari berbagai bahasa asing seperti Inggris, Belanda, Arab, dan lainnya. Selain itu, pengayaan kosakata bahasa Indonesia berasal dari ratusan bahasa daerah yang ada di tanah air, baik Jawa, Sunda, Madura, Banjar, Papua, dan masih banyak lagi.
Menurut catatan riset etnolog yang dilaporkan pada Desember 2021, penutur bahasa Indonesia ada 199 juta. Sementara itu, penutur bahasa Melayu 19 juta. Bahasa Melayu Indonesia menurut dia mempunyai bahasa yang serumpun tapi tidak serupa. Perbedaan ini sangat jauh dalam situasi kompleksitas perkembangan bahasa Indonesia. Ini yang belum tentu terjadi pada bahasa di negara lain seperti bahasa Malaysia. Begitulah ungkap dari Aziz. Menurut Aziz, titik tolak perkembangan bahasa Indonesia terjadi pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Saat bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Meski begitu, Kepala Badan Bahasa sepakat atas fakta bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berkembang jauh melebihi asal muasalnya, yaitu bahasa Melayu. Karena bahasa Indonesia setelah penetapan status diangkat menjadi bahasa negara, terus dikembangkan korpusnya, kamusnya, ejaan, tata bahasanya, hingga seperti sekarang. Begitulah jelasnya. Jika ada pernyataan, mari kita perlaksanakan. Jayakan bahasa Melayu, jelas kami menolak. Ungkas dari Aziz. Republika menurunkan berita Nadiem tolak usulan PM Malaysia jadikan bahasa Melayu bahasa resmi ASEAN. Adapun alasan penolakan sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, di antaranya karena perlu kajian mendalam mengingat bahasa Melayu belum setanding dengan bahasa Indonesia yang sudah memiliki keunggulan historis, yuridis, dan linguistik. Republika 5 April 2022. Walaupun asal-usul bahasa Indonesia dalam sejarahnya berasal dari bahasa Melayu, tapi perkembangan bahasa Indonesia sangat pesat dan jauh meninggalkan kedudukan dan peranan bahasa Melayu di Malaysia. Di Indonesia, peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah momentum penting untuk menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa Tapi nggak apa-apa, aku persatuan. dengar juga. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan dalam UUD 1945 sebagai bahasa negara dengan kedudukannya sebagai persatuan dan bahasa negara. Bahasa Indonesia digunakan oleh rakyat Indonesia dan para pejabat negara dari Sabang di Aceh hingga Merauke di Papua. Dari dahulu hingga sekarang dengan jumlah penutur lebih dari 273 juta orang atau lebih dari setengah jumlah penduduk ASEAN. Manakala di Malaysia, bahasa Melayu belum menjadi bahasa persatuan dan bahasa negara, walaupun dalam konstitusi atau perlembagaan Malaysia sejak merdeka pada 31 Agustus 1957 dan 16 September 1963 dinyatakan bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Bahkan diperkuat oleh Akte Bahasa Kebangsaan pada 1967. Tapi hingga sekarang, bahasa Melayu belum berhasil menjadi bahasa menunjukkan bangsanya. Sebabnya Malaysia adalah negara dihuni oleh 3 suku bangsa atau ras bangsa besar, yakni Melayu, Cina, dan India. Ras Cina dan India memandang bahasa Melayu adalah bahasa ibunda bagi bangsa Malaysia dan tidak mau digunakan sebagai bahasa nasional oleh bangsa Cina dan bangsa India di Malaysia. Bagi pula jumlah penduduk bangsa Melayu adalah hanya 60% dari jumlah penduduk Malaysia yang berjumlah 33 juta orang. Berkurang. Alhasil penutur bahasa Melayu di Malaysia tidak melebihi 20 juta orang atau kurang dari setengah jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat di Indonesia. Berikut merupakan sejarah bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia memang memiliki sejarah yang panjang. Sejak zaman kerajaan Sriwijaya pada abad ke-8 Masehi, bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca, yakni sebuah bahasa yang berfungsi sebagai bahasa antara atau bahasa pengantar dan bahasa pergaulan. Sejak dahulu sampai sekarang kawasan Nusantara menjadi destinasi menarik bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk melakukan aktivitas perdagangan, budaya, dakwah agama, hubungan diplomatik, dan bahkan politik. Dalam melakukan proses interaksi sosial dan komunikasi, bahasa Melayu dijadikan lingua franca karena dinilai lebih mudah, fleksibel, dan egalitarian struktur bahasanya. Di Indonesia sendiri sebelum merdeka, bahasa Melayu digunakan oleh berbagai suku bangsa bila mereka berjumpa di ruang publik, khususnya pasar, sehingga dikenal istilah bahasa Melayu pasar. Dalam rangka mencari identitas keindonesiaan dan perjuangan kemerdekaan para tokoh pergerakan nasional,
di Indonesia menjadikan bahasa Melayu sebagai media dan senjata perjuangan, serta mengubah nama bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pula, bahasa Indonesia diajarkan dan digunakan di lembaga pendidikan sejak TK hingga PT atau perguruan tinggi sebagai bahasa pengantar. Bahasa Indonesia juga wajib digunakan oleh para pejabat negara dari presiden hingga kepala desa sebagai bahasa resmi pemerintahan. Di Malaysia, bahasa Melayu sangat berbeda keadaannya baik sebelum maupun sesudah merdeka. Di Malaysia, bahasa Melayu sangat berbeda keadaannya baik sebelum maupun sesudah merdeka. Bahasa Melayu belum berhasil menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa negara yang sejati. Dalam bidang pendidikan dasar dan menengah, bahasa Melayu saja hanya digunakan oleh murid-murid yang belajar di SJK atau Sekolah Jenis Kebangsaan Melayu. Manakala SJK Cina dan SJK di India lebih suka mengajarkan dan menggunakan bahasa Mandarin dan bahasa Tamil India sebagai bahasa pengantarnya. Bahkan para pemimpin dan warga Malaysia sendiri lebih sering bangga menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ilmu dan bahasa internasional daripada bahasa Melayu yang masih dipandang sebagai bahasa ibu, bahasa rasa, dan bahasa daerah bagi suku bangsa Melayu. Refleksi penolakan terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN. Bagaimana dinyatakan Menristek Dikti, Nadiem Makarim harus dimaknai sebagai kritik diri dan masukan berharga bagi pemerintah Malaysia. Sejarah perkembangan bahasa Melayu sangat lambat dan terbatas penggunaannya di Malaysia. Berbeda dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dinamis, terbuka, dan luas penggunaannya. Pemerintah dan warga Malaysia harus yakin dengan dirinya sendiri bahwa bahasa Melayu bisa menjadi bahasa kebangsaan, bahasa negara, bahasa ilmu, dan bahasa pengantar dalam bidang pendidikan dan pemerintahan. Tanpa keyakinan diri dan agenda nyata untuk memartabatkan bahasa Melayu, ianya akan ditolak tidak hanya oleh negara-negara di ASEAN, bahkan oleh warga negara Malaysia sendiri yang berbilang kaum dan suku bangsa. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia telah banyak mengalami beda makna. Seorang dosen UM Universitas Malaya di Kuala Lumpur pernah berkata, "Bila orang Indonesia cakap, sepakat 5% saja boleh paham. Saya pikir begitu pula sebaliknya. Banyak sekali kata yang sama dengan makna yang berbeda. Butuh artinya maaf. Penis dalam bahasa Melayu dan perlu dalam bahasa Indonesia. Banci artinya sensus dalam bahasa Melayu dan waria dalam bahasa Indonesia. Ibu pejabat artinya kantor pusat atau headquarter dalam bahasa Melayu, dan istri orang penting dalam bahasa Indonesia." Saya harus mengakhiri tulisan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia ini sebelum menjadi bahasa resmi ASEAN karena benar-benar telah membuat pening 7 pusing atau pusing 7 keliling bagi warga Malaysia dan Indonesia sendiri. Wow. Explanation yang sangat jelas karena kalau kita hanya bicarakan macam 3 menit gitu mungkin ada kesalahpahaman, tetapi cara jendela militer ini untuk explain, untuk cakap ataupun menyampaikan tentang bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia itu sangat jelas serta dengan historinya juga, yaitu sejarahnya juga. Jadi kepada kalian yang belum mendengarkan yang original videonya, nanti kita akan letak link di bawah dan kalian bisa lihat sendiri atau dengarkan sendiri kalau yang nggak jelas ya kan. Ya benar. Nah, Lepas itu jangan baru pergi kita- kepada pendapat kami. Pendapat kami. Nah, kalau aku di sini sebenarnya seperti aku juga ya, Baci. Ya, aku itu suka akan dan juga berbicara dalam bahasa Indonesia. Karena mudah dan senang untuk difahami. Ya benar-benar. Ya. Karena bagi aku sendiri ya, bahasa Malaysia itu sebenarnya kalau kita lihat ya di Semenanjung Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak itu beda banyak ya. Ya. Pengertian dan juga bahasa itu beda banget. Maksudnya tidak ada macam standard. Standard penggunaan satu bahasa untuk keseluruhan Malaysia. Ya, tapi bagi aku untuk bahasa Melayu ini, ya nggak apa-apa kalau di dalam negara. Untuk pendidikan, untuk pengantara kita di Malaysia, antara Sabah, Sarawak, dan juga Semenanjung Malaysia itu. Tetapi kalau untuk dikira sebagai ASEAN, untuk keseluruhannya, itu adalah suatu yang gimana ya? Karena kita harus tahu, kita itu kan banyak
bilangan ya, dan juga populasi kita juga kurang Ya benar. ya untuk memertabatkan bahasa Melayu itu sendiri. Aku bukan menghujat atau apa ya, tapi kita pikir secara logik aja. Nah, kayak gitulah. Dan ini juga jujur daripada aku sendirilah. Yang boleh aku katakan di sini, walaupun bahasa Melayu dijadikan sebagai lingua franca pada zaman dahulu, tetapi pada zaman sekarang di Malaysia ini tidak begitu dipraktikkan di Malaysia sendiri. Malahan lebih membanggakan dengan menggunakan bahasa English. Iya. Maksudnya pertuturan itu orang lebih selesa menggunakan bahasa English berbanding bahasa ibunda sendiri. Bila ngomong tentang bahasa Melayu, orang akan macam, oh my god, masih lagi dalam bahasa Melayu. Ya, dan juga yang ini stigma ya, ini stigma itu yang merosakkan bahasa. dan juga ini secara personal ya, bila aku bilang kayak gini ya. Sedangkan kalau pengen mencari kerja ya, kita harus bisa berbahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris yang diutamakan ya. Bahasa Inggris dan juga Mandarin. Itu di Malaysia punya syarat. Bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin. Ini yang jujur ya, yang jujur. Jangan Dan kata tiba-tiba kata pula yang ya, betul. tipu ya atau bohong ya. Ini yang benar ya. Ya betul, ini jujur daripada kami. Dan tiba-tiba pula Perdana Menteri kita ingin mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Itu yang menyebabkan kami sendiri pun rasa malu juga, kerana practicality ataupun praktis itu sangat kurang. Benar. Jadi guys, ini sebenarnya isu ini ya adalah ini sebenarnya kebebasan kita, Waji. Seperti aku ya, aku juga bila aku berbahasa Indonesia itu, teman-teman ataupun ada yang komen-komen, kenapa nggak pakai bahasa Malaysia aja? Kenapa nggak pakai bahasa sendiri aja? Ya udah, kenapa? Ini alasannya ya. Karena bahasa Indonesia itu lebih mudah untuk difahami. Teman-teman kita di sini, teman-teman aku semua memahami bahasa Indonesia itu. Coba bilang kalau aku pakai bahasa daerah ya. Adakah kalian semua akan paham? Ya Tidak. benar. Tidak akan, Dia begini. Bila kita pergi ke daerah lain, kita tidak dapat untuk menggunakan bahasa Melayu itu, tetapi kita perlu menggunakan bahasa daerah itu. Nah, itu situasi di Malaysia. Ya, apa salahnya kalau kita mau pelajari suatu bahasa daerah ya kan? Ya betul. Nah, Tetapi gitu, bila guys. contoh bila kita berada di Indonesia pula, contoh kita pergi ke Papua. Mereka tidak menggunakan bahasa Papua bila berbicara dengan kita, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu itu alasannya perbezaannya. kenapa aku berbahasa Indonesia, guys. Betul. Nggak salah ya kan? Ya betul. Nggak salah. Karena yang kita nampak di sini, bahasa Indonesia itu lagi universal, lagi menyeluruh. Benar. Ini yang jujur aja ya, guys. Kita nggak ada yang setting-settingan ya. Kita nggak juga memperkecilkan bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia itu sendiri. Ya, kita nggak juga terlalu memuji bahasa orang lain. Tapi secara logiknya, itu yang kita rasakan. Dan ini yang dialami daripada kita sendiri ya kan. Ya. Nah, coba bayangin kalau aku berbahasa Malaysia ataupun daerahku sendiri, adakah orang akan paham? Tidak semua. Sedangkan yang kita react sebelum ini juga, setiap negara, ada beberapa negara yang mereka mewajibkan ya ujian untuk bahasa Indonesia. Ada ya kan? Ya benar. Nah, jadi kalau aku itu berbahasa Indonesia, makanya jangan dihujat, guys, karena itu kan satu kelebihan ya kan? Ya benar. Bisa berbicara lebih daripada satu bahasa itu kan kebebasan untuk aku untuk berbicara apapun. Bahasa apa yang aku guna itu dari diri aku ya, guys. Nah, gitu. Ini isu yang wow. Wah, guys, ini kita nggak perlu terlalu dalam banget lah ya kan, nanti jadi panjang lagi ya kan, guys. Betul. Wah, jadi begitu saja ya, Pak Ci. Ya, itu sebarang kedua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi terutama yang isu-isu zaman sekarang ini, just comment down below beserta dengan link, dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda. Ya, tapi sebenarnya itu kalau kita itu ada tersalah kata, tersilap berbicara dan juga ampura ya, kita minta maaf. Ya, apa saja keluar daripada bicara kita yang jujur aja ya, guys. Ya, betul. Jadi mungkin itu saja video untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sehingga habis. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.